Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ade Anugrah Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan inovasi industri rumah tangga. Yang pertama yaitu analisis data. Analisis data dibagi menjadi dua bagian, yaitu gambaran umum dan gambaran khusus. Di gambaran umum terbagi menjadi 4 bagian lagi. Pertama yaitu letak geografis atau batas wilayah. Di batas wilayah ini, secara administratif, wilayah terbagi atas 5 kecamatan di Pagar Alam ini, yaitu Kecamatan Pagar Alam Selatan, Pagar Alam Utara, Dempo Selatan, Dempo Utara, Dempo Tengah, serta terdiri dari 35 kelurahan dan 84 dusun. Daerah yang berbatasan dengan wilayah Kota Pagar Alam mempunyai batas wilayah sebagai berikut. Pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat. Dan terakhir, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tayu Sakti, Kabupaten Lahat. Kota Pagar Alam terletak di kaki pegunungan Dempo pada ketinggian 400-3.400 dpl. Kondisi ini menjadikan Kota Pagar Alam identik dengan wilayah produksi pertanian dan pariwisata pegunungan. Potensi yang ada saat ini juga ditunjang dengan lokasi kota yang dilintasi oleh jalur transportasi regional Provinsi Sumatera Selatan yang menghubungkan antar kota maupun provinsi. Adapun kondisi topografi bervariasi dari 0 derajat sampai 15 derajat. Untuk kondisi kelerengan mencapai 45 derajat. Selain itu, Kota Pagar Alam memiliki banyak sungai, diantaranya Sungai Lematang, Sungai Selangis Besar, Sungai Selangis Kecil, Sungai Air Kundur, Sungai Betung, Sungai Air Perikan, dan Sungai Endikat yang merupakan sungai pembatasan antara Kota Pagar Alam dengan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Berdasarkan analisis PDRB Kota Pagar Alam, sektor-sektor yang menjadi unggulan atau basis di Kota Pagar Alam adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kependudukan. Jumlah kependudukan Kota Pagar Alam pada pertengahan tahun 2019 adalah sebesar 146.128 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 231 jiwa, dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pagar Alam Selatan dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Dempo Selatan. Selain itu, ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk tahun 2018-2019 menunjukkan angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kota Pagar Alam sebesar 0,40%. Dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Dempo Selatan dan laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Dempo Utara. Yang ketiga yaitu sarana pendidikan. Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Pagar Alam Selatan hingga saat ini terdapat 20 unit SD negeri dan 16 unit SD MI swasta, 2 unit SMP MTS negeri, dan 9 unit SMP MTS swasta. Lembaga pendidikan SLTA terdapat 2 SMA atau MA negeri dan 4 SMA SMK MA swasta. Yang terakhir, keempat, yaitu demografi. Saya mendapatkan data ini dari data 2015 per kecamatan di Kota Pagar Alam. Kecamatan pertama yaitu Dempo Selatan, luas wilayah 239,08 km persegi, jumlah penduduk 11.734 jiwa, kepadatan penduduk 54 jiwa km persegi. Kecamatan Dempo Tengah, luas wilayah 151,96 km persegi, jumlah penduduk 12.850 jiwa, kepadatan penduduk 74 jiwa,
Untuk kecamatan ketiga Dempok Utara, luas wilayah 123,98 km persegi, jumlah penduduk 20,490 jiwa, kepadatan penduduk 165 jiwa. Nama kecamatan yang keempat, Pagar Alam Selatan, luas wilayah 63,17 km persegi, jumlah penduduk 47.976 jiwa, kepadatan penduduk 759 jiwa, dan Pagar Alam Utara, luas wilayah 55,47 km persegi, jumlah penduduk 40.812 jiwa, kepadatan penduduk 736 jiwa. Terakhir, yang terakhir yaitu Kota Pagar Alam. Kota Pagar Alam itu di pusatnya yaitu luas wilayah 633,66 km persegi, jumlah penduduk 133,862 jiwa, kepadatan penduduk 211 jiwa. Yang kedua yaitu gambaran khusus. Di gambaran khusus ini menjelaskan bahwa menjadi seorang ibu rumah tangga tentunya menyiapkan segala kebutuhan suami dan anak. Tak hanya itu, seorang ibu rumah tangga juga mengurus segala kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. Pekerjaan ini mungkin dianggap berat untuk sebagian perempuan, sehingga beberapa di antaranya menggunakan jasa asisten rumah tangga. Namun, bagi sebagian perempuan yang lain, hal ini adalah hal yang wajar dan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Bagi sebagian besar perempuan yang tidak mengenakan jasa asisten rumah tangga, tentunya pekerjaan ibu rumah tangga merupakan kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan. Namun, para ibu rumah tangga tetap memiliki waktu luang di sela-sela kegiatan, sehingga ibu rumah tangga masih bisa terus bersosialisasi dan mengerjakan hal-hal lain yang mereka senangi. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk mengerjakan hal-hal yang tidak produktif, seperti menggosip dengan para ibu rumah tangga yang lain. Maka dengan adanya program pelatihan inovasi industri rumah tangga, sebenarnya untuk memberikan pelatihan agar para ibu rumah tangga bisa menambah kecakapan dalam hal berinovasi dan berkreasi, membuat produk yang memiliki nilai jual guna, juga meningkatkan perekonomian keluarga. Selanjutnya yaitu identifikasi dan perumusan masalah. Pemberdayaan perempuan terdiri dari kata pemberdayaan dan perempuan. Pemberdayaan merupakan hasil terjemahan dari kata empowerment, sedangkan memberdayakan berasal dari terjemahan kata empower. Dikutip dari Mardiatmo Hutomo, kata empower mengandung dua pengertian. Salah satunya adalah to give ability to atau enable, yakni memberikan kemampuan atau keberdayaan. Jika ditarik sebuah kesimpulan, memberikan keberdayaan atau kemampuan kepada perempuan memiliki aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan pemberian keterampilan, skill, atau pelatihan, training kepada ibu-ibu usia 35 tahun ke atas yang bertujuan memberikan keahlian membuat kreasi keripik pisang dari bonggol pisang. Yaitu rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini, bagaimana memberdayakan perempuan terutama ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang. Yang kedua, terakhir yaitu bagaimana inovasi program yang dapat diterapkan pada ibu rumah tangga yang akan diberdayakan. Selanjutnya itu tujuan dari kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di tujuan umum yaitu menciptakan industri rumah tangga yang kreatif dan inovatif guna meningkatkan perekonomian keluarga maupun daerah. Yang kedua, tujuan khusus terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu mengetahui tata cara memulai usaha. Yang kedua yaitu memahami potensi usaha di bidang boga. Yang ketiga, mampu membuat inovasi pangan dari bonggol pisang. Dan terakhir, keempat, terampil dalam mengembangkan usaha boga.
Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka, yang pertama yaitu pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu, mandiri, dan berkarya. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak, karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga, sehingga posisinya diikutsertakan dalam pembangunan. Kedua yaitu pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses peningkatan dan usaha untuk menyempurnakan bakat, karena keterampilan, kecakapan, kemampuan, dan keahlian didapatkan dari pelatihan. Ketiga, terakhir yaitu inovasi industri rumah tangga adalah sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Selanjutnya yaitu halayak sasaran. Yang pertama, recruitment. Kami merekrut sasaran observasi ini adalah ibu-ibu rumah tangga. Kedua, kriteria warga belajar. Yang pertama, usia ibu-ibu dari umur 35 tahun ke atas. Yang kedua, tempat tinggal, yaitu di Kota Pagar Alam, Kelurahan Mekar Alam, Kecamatan Pagar Alam Selatan. Ketiga, terakhir yaitu jumlah peserta sosialisasi. Jumlah peserta dari sosialisasi kegiatan ini yaitu 5 orang ibu-ibu rumah tangga. Yaitu jenis luaran yang akan dicapai. Yang pertama yaitu menjelaskan atau penjelasan program pelatihan pemberdayaan perempuan. Yang kedua, inovasi dan kreasi industri rumah tangga. Ketiga, pembuatan kreasi keripik dari bonggol pisang. Keempat, pengolahan bahan jadi menjadi produk jadi. Yang kelima yaitu pengemasan dan pemasaran produk jadi menjadi produk siap jual. Itu tindak lanjut. Di tindak lanjut ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ceramah. Dalam ceramah ini untuk mengkondisikan warga belajar agar lebih kondusif. Yang kedua yaitu tanya jawab untuk mengetahui apakah siswa telah mengerti atau belum tentang materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, diskusi, yaitu membahas bersama tentang suatu masalah. Keempat, demonstrasi, cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada warga belajar suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Di metode pelaksanaan ini terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu proses pendampingan yang akan dilakukan. Pendampingan menggunakan strategi partisipatoris. Strategi partisipatoris ini gunanya lebih meyakinkan ibu-ibu tentang apa yang dilakukan sehingga bisa memunculkan potensi-potensi yang belum mereka sadari. Selain itu, pendampingan di sini berposisi sebagai partnership bagi ibu-ibu. Ibu-ibu sendiri sebagai subjek atau pelaku utama proses pemberdayaan ini. Selama proses pendampingan, banyak pengalaman baru yang bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan di masa depan. Yang kedua yaitu metode penerapan IPTEK. Di metode penerapan IPTEK terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ceramah. Di metode ceramah ini yaitu kader menjelaskan atau penyuluh menjelaskan tentang materi pentingnya pelatihan inovasi industri rumah tangga bagi ibu-ibu. Yang kedua, demonstrasi. Penyuluh mempraktekkan cara mengatasi permasalahan warga belajar dalam kegiatan yang sedang dilakukan agar membuat keripik dari bonggol pisang ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Yang terakhir, ketiga, yaitu tanya jawab. Penyuluh menanyakan kepada para ibu-ibu apakah materi yang telah disampaikan atau diajarkan telah mengerti atau belum.
Yang ketiga yaitu rencana kegiatan, terdiri dari rencana sosialisasi dan evaluasi. Keempat yaitu jenis dan substansi pemberdayaan perempuan. Kegiatan ini bersubstansi di bidang ekonomi. Kelima yaitu tenaga pendidik dan instruktur. Gunanya, fasilitator memperlancar proses pembelajaran masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mitra kerja. Kegiatan ini bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Pagar Alam Selatan dan RT, RW atau Kelurahan Mekar Alam. Selanjutnya yaitu waktu dan bentuk kegiatan. Waktu jam 10 sampai dengan jam 10.15, bentuk kegiatan menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Pukul 10.15 sampai dengan 11.30, bentuk kegiatannya yaitu 1. Mengajak ibu-ibu untuk melaksanakan kegiatan pelatihan inovasi industri rumah tangga. Yang kedua yaitu ibu-ibu diajak untuk menonton dulu tahap-tahap pembuatan keripik dari bonggol pisang. Menonton alias memperhatikan. Waktu atau pukul 11.30 sampai dengan 12.00, bentuk kegiatan yang pertama yaitu membuat kreasi keripik dari bonggol pisang. Yang kedua, pengolahan bahan jadi menjadi produk jadi. Terakhir yaitu pengemasan dari pemasaran produk jadi menjadi produk siap jual. Materi yang akan diberikan dalam kegiatan ini yaitu ada 3. Yang pertama, proses pelatihan monitoring. Yang kedua, evaluasi terhadap fasilitator. Dan terakhir yaitu evaluasi terhadap metode. Selanjutnya yaitu biaya. Dalam kegiatan ini, biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bahan habis pakai. Di bahan habis pakai ini terdapat beberapa material atau bahan. Yang pertama yaitu snack dan minum, kedua makan dan minum, yang ketiga yaitu gas LPG 3 kg, yang keempat pulpen, kelima buku catatan, keenam spidol papan tulis, yang keenam plastik kemasan. Jumlah dari bahan habis pakai ini total dari biayanya yaitu Rp496.000. Yang kedua yaitu biaya barang tak habis pakai. Material dari barang tak habis pakai ini pertama yaitu whiteboard atau papan tulis, yang kedua kompor gas, ketiga pisau, 4 saringan, yang kelima cobek, 6 hand sealer. Total biaya dari barang tak habis pakai ini yaitu sejumlah Rp902.500. Yang ketiga yaitu biaya operasional. Di biaya operasional ini, material yang dipakai yaitu sewa LCD dan screen, sewa kamera, sewa mic, sewa sound system, sewa kursi, dan sewa meja. Subtotal dari biaya operasional ini sejumlah Rp1.530.000. Maka total dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan inovasi industri rumah tangga ini sejumlah Rp2.928.500. Sekian presentasi dari saya tentang proposal pemberdayaan inovasi industri rumah tangga ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.